Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat siang, semuanya. Perkenalkan nama saya Alfiana Syaharani dengan NIM 4512 422054 dari Ilmu Lingkungan Rombel B kelompok 6. Nah, di sini saya mau mempresentasikan tentang, kesehatan dan juga keselamatan kerja K3 dari praktik laboratorium lingkungan. Nah, yang pertama itu ada konsep dasar dari K3 di laboratorium. Nah, laboratorium sendiri itu merupakan salah satu tempat yang paling penting, tetapi juga berbahaya. Dikarenakan di laboratorium sendiri, banyak menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya dalam proses analisa dan juga pengujiannya. Nah, serta alat-alat di lab jika tidak digunakan, dengan berhati-hati, maka akan memicu terjadinya kecelakaan kerja. Oleh karena itu, pentingnya keselamatan kerja dan kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium, menjadi hal yang mutlak untuk diimplementasikan, dari seluruh dan atau setiap laboratorium. Nah, ketiga laboratorium sendiri adalah suatu upaya untuk menjamin keselamatan dan juga kesehatan kerja, dari pekerja laboratorium dari resiko-resiko yang ada di laboratorium. Serta dengan adanya K3, maka, akan menciptakan suasana kerja yang aman dan juga nyaman. Nah, selanjutnya ada APD di laboratorium. Nah, APD sendiri merupakan alat pelindung diri yang digunakan oleh pekerja atau peneliti di laboratorium untuk mencegah atau mengurangi resiko kecelakaan, ataupun penyakit akibat bahan kimia, alat, atau proses yang berbahaya. Nah, di sini ada beberapa contoh APD. Yang pertama ada kacamata pelindung. Kacamata pelindung sendiri berguna untuk melindungi mata dari cahaya, debu, ataupun bahan kimia yang, sekiranya dapat mengganggu ataupun merusak penglihatan saat kita berada di lab. Nah, yang selanjutnya ada jas laboratorium, yang di mana, jas lab sendiri, berguna untuk melindungi kulit dari percikan ataupun tumpahan bahan kimia yang mungkin secara tidak sengaja, terkena, eee, badan atau baju, gitu. Yang ketiga ada masker. Nah, masker sendiri itu, berguna untuk melindungi hidung dan juga mulut dari debu ataupun gas kimia yang dapat mengganggu, pernapasan. Nah, selanjutnya ada sarung tangan. Sarung tangan sendiri digunakan untuk melindungi tangan dari benda ataupun bahan kimia yang, dapat menyebabkan luka ataupun iritasi jika secara tidak sengaja, tertumpah ataupun terkena tangan. Nah, selanjutnya ada sepatu pelindung. Nah, sepatu pelindung sendiri, digunakan untuk melindungi kaki dari benda tajam, panas, ataupun bahan kimia yang dapat menyebabkan luka bakar ataupun infeksi jika tidak sengaja, eee, tertumpah, gitu. Nah, selanjutnya ada alat-alat, laboratorium yang mungkin, sudah tidak asing dan, sering kita jumpai di laboratorium. Nah, yang pertama ada tabung reaksi. Nah, tabung reaksi sendiri terbuat dari kaca atau gelas yang, dapat dipanaskan untuk mereaksikan suatu zat, kimia yang digunakan juga untuk mengidentifikasi zat dalam, dengan cara uji nyala. Nah, selanjutnya ada Boilermayer. Boilermayer sendiri, digunakan sebagai wadah untuk mencampur dan juga menyimpan bahan kimia dalam bentuk cairan dan juga, biasanya digunakan untuk memanaskan larutan. Nah, kemudian ada pipet tetes. Pipet tetes sendiri digunakan untuk mengukur volume suatu cairan, dengan, volume atau, takaran tertentu dengan tepat. Nah, selanjutnya ada batang pengaduk. Batang pengaduk sendiri merupakan alat yang digunakan untuk mengaduk bahan, kimia dan juga mencampurkan, bahan kimia itu di dalam tabung reaksi ataupun, bisa wadah-wadah lainnya. Nah, selanjutnya ada kaki tiga. Kaki tiga sendiri itu untuk, menopang ataupun menahan labu atau gelas kimia, saat proses, pemanasan. Nah, kemudian ada mikroskop. Mikroskop sendiri digunakan untuk mengamati benda-benda yang kecil yang sekiranya, kita, tidak bisa melihat dengan mata telanjang. Kemudian ada penjepit kayu. Penjepit kayu sendiri digunakan untuk, menopang ataupun, eee memindahkan, tabung reaksi, jika dalam proses pemanasan ataupun, memindahkannya dari tempat ke tempat yang di mana itu pun dapat, mengurangi resiko, eee, pecah karena tergelincir ataupun, terlepas dari tangan gitu. Kemudian ada rak tabung reaksi. Nah, rak tabung reaksi sendiri, digunakan untuk menyimpan, tabung-tabung reaksi. Setelah dibersihkan, sebelum dibersihkan ataupun saat terjadinya, eee eee, proses, reaksi kimia.
Kemudian ada termometer. Nah, termometer sendiri digunakan untuk mengukur, suhu dari cairan, eee, yang sedang diamati. Kemudian ada kawat kasa. Nah, kawat kasa sendiri digunakan, untuk, pendamping dari pengujian, pembakaran. Nah, biasanya digunakan, bersamaan dengan, pembakar spiritus dan juga kaki 3. Nah, yang selanjutnya ada cawan porselin. Nah, cawan porselin sendiri, adalah wadah atau tempat penguapan dari bahan yang tidak mudah menguap seperti garam, gula, ataupun sejenisnya. Yang selanjutnya ada labu ukur. Nah, labu ukur sendiri merupakan alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur volume dari suatu larutan saat proses pengenceran pada konsentrasi-konsentrasi tertentu. Nah, selanjutnya ada simbol-simbol bahaya. Nah, ada beberapa simbol-simbol berbahaya saat di lab. Yang pertama ada mudah meledak. Nah, simbol ini pun menandakan bahwa, bahan kimia tersebut, dapat meledak dengan mudah. Selanjutnya ada pengoksidasian. Nah, dengan simbol ini, berarti bahan kimia tersebut dapat menyebabkan bahan lain itu, mudah terbakar. Nah, selanjutnya ada mudah terbakar. Nah, simbol ini menandakan bahwa bahan kimia yang mudah terbakar, dapat berpotensi untuk memicu terjadinya kebakaran. Kemudian, beracun. Nah, simbol ini menandakan bahwa bahan kimia, tersebut beracun dan berpotensi membahayakan kesehatan ataupun lingkungan, di sekitar. Selanjutnya ada bahaya lingkungan. Nah, simbol ini pun menunjukkan bahwa, bahan kimia tersebut tuh berpotensi untuk merusak lingkungan jika, dibuang secara langsung atau cuma-cuma ke lingkungan. Nah, selanjutnya adalah korosif. Nah, bahan kimia ini, dapat menyebabkan korosi atau kerusakan pada, benda ataupun tangan, jika, tidak sengaja terkena. Selanjutnya ada berbahaya. Nah, eee, tanda ini merupakan, penanda bahwa bahan kimia tersebut, jika tidak digunakan, berhati-hati maka, dapat menyebabkan, bahaya. Nah, selanjutnya ada bahaya di laboratorium. Nah, potensi bahaya di laboratorium sendiri merupakan hal yang perlu diperhatikan karena, eee, laboratorium sendiri mengandung berbagai, resiko dan juga ancaman bagi kesehatan dan keselamatan, para praktikan, gitu. Nah, ada beberapa, yang pertama ada bahaya kimia. Nah, bahaya kimia sendiri adalah bahan kimia yang digunakan di laboratorium tersebut memiliki efek beracun, iritasi, atau bahkan, korsogenik. Nah, pentingnya untuk memahami karakteristik dari setiap bahan kimia dan juga mengikuti prosedur penggunaan dari, eee, bahan-bahan kimia itu tersebut. Yang kemudian ada bahaya kebakaran. Nah, penggunaan bahan kimia, alat pemanas, dan juga sumber api lainnya itu dapat meningkatkan resiko terjadinya kebakaran. Nah, maka dari itu perlu dipastikannya adanya adanya alat pemadam api di dekat ataupun di dalam lab, gitu. Yang ketiga ada bahaya radiasi. Nah, laboratorium sendiri, mmm, seringkali menggunakan peralatan yang memiliki resiko paparan radiasi. Nah, pastikan penggunaan dari peralatan radiasi tersebut sesuai dengan pedoman dari keselamatan. Selanjutnya ada bahaya mekanik. Nah, bahaya mekanik sendiri adalah, peralatan laboratorium itu ada yang dari kaca, eee, bahan dari kaca, alat pengaduk, dan penjepit kayu tersebut itu, eee, bisa loh menyebabkan luka jika, digunakan secara sembarangan ataupun tidak berhati-hati. Kemudian ada bahaya biologis. Nah, bahaya biologis sendiri, terjadi di laboratorium yang menangani sampel biologis. Tersebut tuh memiliki, apa ya, resiko dari, terpaparnya patogen, bakteri, ataupun virus, maka dari itu perlunya menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan juga kacamata. Nah, selanjutnya ada bahaya listrik. Eee, Peralatan listrik di laboratorium sendiri itu kan ada beberapa ya, dan, perlunya kehati-hatian dan juga memastikan bahwa, kabel ataupun stop kontak yang, digunakan di dalam lab itu, aman dan juga, eee, bisa begitu digunakan dengan baik. Nah, selanjutnya ada bahaya keracunan. Nah, paparan bahan kimia tertentu itu dapat menyebabkan keracunan karena, eee, bahan-bahan kimia itu kan ada kandungan-kandungannya. Maka dari itu tuh kita perlu mengenali, kandungan-kandungan dari bahan-bahan kimia tersebut, dan itu, eee, maka dari itu kita perlu, lebih tahu dan lebih waspada begitu. Kemudian ada pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah,
penolakan pada kecelakaan sendiri atau P3K adalah, tindakan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami kecelakaan ataupun cedera sebelum mendapatkan bantuan medis, dari profesional ataupun, yang lebih berpengalaman gitu. Nah, tujuan dari P3K sendiri nih apa sih? Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi risiko kematian, kerusakan permanen, ataupun infeksi eee, yang lebih parah kepada korban, gitu. Nah, isi kotak P3K sendiri itu banyak, yang pertama ada kasa steril, ada perban, plester, plester cepat, kapas, mitela, gunting, peniti, sarung tangan sekali pakai, masker, pinset, lampu senter, gelas untuk mencuci mata, kantong plastik, Aquades, obat merah, alkohol 70% dan juga, buku panduan P3K itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah pencegahan terjadinya kecelakaan di laboratorium. Nah, penetapan, eee, proso prosedur dari keselamatan dan kesehatan kerja yang tepat seperti penggunaan APD, pencegahan kontaminasi, dan juga pengolahan bahan kimia yang benar. Selanjutnya adalah menempatkan, tabel atau tanda peringat pada area-area yang, sekiranya berpotensi bahaya seperti bahaya kebisingan, tadi juga ada bahaya listrik, bahaya keracunan, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, itu mengelola anggaran keamanan di laboratorium. Nah, ini pun termasuk pada pembelian alat pelindung diri dan juga pelaksanaan, training. Keempat, melakukan identifikasi bahaya dan penilaian resiko secara terperinci guna untuk menciptakan kondisi kerja yang lebih aman dan juga nyaman. Selanjutnya itu menjaga kebersihan dan juga keselamatan lingkungan kerja, seperti dengan menjaga kursi laboratorium, sendiri tuh udah termasuk dalam menjaga kebersihan. Nah, selanjutnya ada melakukan komunikasi yang baik antara dosen, mahasiswa, dan juga, asisten, laboratorium sebelum, memulai suatu, aktivitas dengan memberikan, apa ya, semacam safety, semacam pemberitahuan keselamatan gitu. Ketujuh itu memberikan ke karakter dan juga sifat, memahami karakter dan juga sifat dari bahan kimia yang akan digunakan, serta kita mengetahui gitu jenis bahaya yang kiranya ketika, bahan-bahan kimia itu saling, bersentuhan ataupun, terkena diri itu apa yang akan terjadi. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah penanganan kecelakaan kerja di laboratorium. Yang pertama itu, kita perlu menghentikan aktivitas, karena saat terjadi kecelakaan, aktivitas itu harus dihentikan segera untuk mencegah terjadi kecelakaan yang, sekiranya akan lebih parah. Selanjutnya memberikan pertolongan pertama. Memberikan pertolongan pertama sendiri pada korban, eee, itu bisa dilakukan dengan cara memberikan bantuan pernapasan ataupun menghentikan kendaraan. Yang ketiga itu adalah melaporkan kecelakaan, melaporkan kerja kepada, atasan atau pihak yang lebih berwenang, itu dapat dilakukan untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Selanjutnya ada investigasi kecelakaan, di sini melakukan investigasi kecelakaan sendiri berguna untuk mengetahui penyebab kecelakaan dan pencegahan terjadinya kecelakaan, yang serupa lagi di masa depan. Kemudian ada mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan. Nah, ini digunakan untuk memantau dan juga mengevaluasi kejadian kecelakaan kerja. Kemudian menerapkan prosedur keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Ini, bisa digunakan seperti penggunaan alat pelindung diri atau APD, pencegah kontaminasi, dan juga pengolahan bahan kimia yang baik dan benar. Dan selanjutnya adalah melakukan identifikasi bahaya dan penilaian resiko. Nah, ini bisa dilakukan secara terperinci guna untuk menciptakan kondisi kerja yang aman dan juga nyaman di laboratorium. Baik, mungkin, cukup sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.